Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Hari ini kakak senang sekali karena akan bersama-sama memuji Tuhan bersama dengan adik-adik. Hari ini ada Kak Erika, ada Kak Cindy, dan juga ada Kak Henry yang akan menemani kalian dalam memuji Tuhan. Sebelum itu, kita mau mengambil waktu saat teduh terlebih dahulu. Kita mau tenangkan hati dan pikiran kita ketika kita mau memuji Tuhan. Ayo kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik mengangkat sebuah lagu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Kiranya lagu ini yang boleh senantiasa mengingatkan kita ketika kita mengikut Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh gampang lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Atas segalanya ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, kita mau berdoa dulu untuk ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan, karena hari ini kami bersama boleh beribadah kepada Tuhan lewat YouTube. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Tuhan yang pimpin sertai ibadah kami, kiranya boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan lebih lanjut lagi, sebelum kita memuji Tuhan lebih lanjut lagi, kakak mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi firman Tuhan yang baru di bulan April ini. Kita hafalin sama-sama ya, yang terdapat di Roma pasal 12 ayat 11. Yuk kita sama-sama. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, gampang kan? Harus hafal ya. Kita sekali lagi yuk. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Wah, hebat adik-adik. Jangan lupa dihafalin ya ayat firman Tuhan ini dan diulang terus di rumah. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Marklen. Wah, kayak firman Tuhan ini yang hari ini seru sekali. Kita dengerin sama-sama. Sebelum itu, kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah lagu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yaitu, mata kecil ini, mulut kecil ini. Mau dipakai Tuhan untuk melayaninya. Shalom adik-adik. Nah, bersyukur sekali adik-adik pada minggu ini kita masih bersama-sama diberi kesempatan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada minggu ini. Masih ingat nggak nama kakak siapa? Nama kakak adalah Kak Marklen. Siapa? Kak Marklen. Senang ya adik-adik bisa bersama-sama kita beribadah pada minggu ini. Nah, pada minggu ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya yuk kita sama-sama mau siapkan diri kita, mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Ayo kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan kami dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Walaupun dalam ibadah online Tuhan kami
mau hati kami Tuhan terus bersuka cita Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih Kau urapi kami Tuhan agar kami dapat sungguh-sungguh beribadah kepadamu pada minggu ini. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati hati kami, Kau siapkan diri kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, adik-adik tahu nggak pada minggu ini kakak akan bercerita tentang apa? Nah, kalau adik-adik mendengarkan dengan baik pada minggu lalu cerita yang disampaikan Kak Heni, pasti adik-adik tahu kakak akan bercerita tema apa pada minggu ini. Nah, masih ingat nggak adik-adik tema minggu lalu tentang apa? Cerita minggu lalu tentang apa yang disampaikan oleh Kak Heni? Nah, cerita yang disampaikan Kak ini tentang Tuhan Yesus disalib. Nah, untuk itu pada minggu ini kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Nah, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Yang kita biasa peringati yaitu hari Paskah. Oke, gimana sih adik-adik kebangkitan Tuhan Yesus itu? Nah, yuk kita sama-sama mau mendengarkan dan melihat kebangkitan Tuhan Yesus dengan mendengarkan cerita pada minggu ini. Yuk kita dengarkan sama-sama. Maria pada hari Jumat ikut menyaksikan waktu Tuhan Yesus disalibkan. Ia ikut ke kuburan di tempat Bapak Yusuf dari Arimatea untuk melihat tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Beberapa bapak menggulingkan batu besar di depan lubang kubur. Itu semua disaksikan oleh Maria. Dan ia pulang bersama ibu-ibu lainnya sambil menangis. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar Maria bersiap-siap untuk pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Ia ingin mengurapi jenazah Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah yang harum. Seperti biasanya dibuat untuk orang mati. Dengan membawa rempah-rempah, Maria berjalan keluar dari pintu gerbang Yerusalem. Matahari belum terbit, semua sunyi sepi. Di perjalanan, Maria berpikir dalam hatinya seperti ini. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam kubur? Siapa yang akan dapat mengangkat batu yang besar yang menutupi kubur itu? Setelah Maria tiba di kubur, ia terkejut. Batu besar itu sudah berpindah dari lubang kubur dan terletak di sampingnya. Nampaklah kuburan telah terbuka. Maria mendekati pintu kubur. Dilihatnya kubur kosong. Jenazah Tuhan Yesus tidak dapat lagi di dalamnya. Dengan segera Maria meninggalkan kuburan itu. Ia lari pulang ke Yerusalem untuk mencari murid-murid Tuhan Yesus. Waktu ia tiba, Maria berseru kepada murid-muridnya seperti ini. Tuhan, kita telah diambil dari kuburnya dan saya tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu murid-murid Tuhan Yesus menjawab kepada Maria, kami tidak percaya. Siapa yang mengambilnya? Ayo kita lihat bersama-sama. Kemudian Petrus dan Yohanes bersama Maria pergi lagi menengok kubur. Semuanya pergi sambil berlari. Yohanes yang lari paling cepat sampai ke pintu kubur sebelum yang lainnya datang. Ia melihat ke dalam. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Yohanes membungkuk dan menengok dari pintu kubur. Benar apa yang dikatakan Maria. Kuburan telah kosong. Petrus yang sudah tiba dan ia terus masuk ke dalam kubur. Ia juga melihat kain lenan telah terletak di situ, sedang kain penutup kepala Yesus tergulung di sampingnya. Lalu Yohanes juga masuk ke dalam kubur. Ia melihat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian Petrus dan Yohanes kembali ke Yerusalem. Maria tidak mau pulang. Sambil menangis, ia mendekati pintu kubur dan menengok ke dalam kubur. Heran, kubur tidak kosong. Ada 2 malaikat
yang duduk di dalamnya. Dengan suara yang manis, malaikat-malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Lalu Maria menjawab seperti ini adik-adik, "Karena Tuhanku telah diambil orang, dan saya tidak tahu kemana mereka membawanya." Maria tidak ingat lagi bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan memang pada saat itu adalah hari yang ketiga. Hanya Maria sudah lupa. Tiba-tiba Maria mendengar bunyi langkah-langkah di belakangnya. Maria menoleh dan melihat seorang laki-laki yang berdiri memandang kepadanya. Maria menyangka bahwa dialah tukang kebun. Laki-laki itu juga bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Lalu Maria menjawab adik-adik, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Jikalau Tuhan mengambilnya, katakanlah kepadaku, di manakah Tuhan meletakkan dia, supaya saya dapat mengambilnya." Dengan suara yang penuh kasih, orang itu berkata, "Maria." Mendengar namanya disebut, Maria langsung tahu siapa orang itu. Bukan tukang kebun, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Lalu Maria menjawab, "Rabuni." Nah, arti Rabuni adalah guru adik-adik. Nah, dengan sukacita besar, Maria sujud hendak memegang kaki Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Janganlah memegang aku, karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada murid-muridku dan katakanlah kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Sekarang Maria tidak menangis lagi. Ia sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Dan ia juga diberi sebuah tugas untuk bersaksi kepada murid-muridnya apa yang telah ia lihat. Ia pulang ke Yerusalem dengan segera dan menyampaikan kepada mereka, "Aku sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus." Ia berkata, "Bapa di surga adalah Bapanya, dan Bapa kita juga." Semua yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, ia katakan kepada murid-muridnya. Semua yang Tuhan Yesus katakan kepadanya, ia katakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka juga jangan bersedih. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Kakak harap adik-adik semua mendengarkan ceritanya dengan baik ya adik-adik, sehingga adik-adik bisa memahami cerita pada minggu ini. Nah, dari cerita ini kita mau sama-sama bersuka cita ya adik-adik, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup ya adik-adik. Nah, untuk itu yuk kita sama-sama seperti seorang Maria yang mau bersaksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kita tidak perlu takut adik-adik untuk bersaksi, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi adik-adik semua tidak perlu takut untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang, kepada teman-temannya adik-adik. Oke, cerita kakak sampai di sini dulu ya. Nah, yuk untuk itu kita mau sama-sama tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau telah bangkit. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kami sembah ini bukanlah Tuhan yang mati, melainkan Tuhan yang hidup bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan juga Bapa, kami ingin terlebih lagi Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mau bersaksi atas kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami serahkan waktu kami selanjutnya, ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Bye-bye. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus bangkit. Yesus bangkit untuk kita semua. Dia disalibkan juga untuk kita semua. Sekarang Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Yuk kita angkat lagu pujian Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah adik-adik, tidak terasa ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap diri kita, setiap adik-adik yang di rumah, imannya boleh terus bertumbuh dan boleh semakin mengenal Tuhan. Nah, kita akan menutup ibadah kita dengan mengangkat lagu pujian Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, karena cinta kasih Yesus kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih karena kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan. Tuhan, sekarang kami sudah selesai beribadah. Kiranya semuanya ini boleh berkenan di hati Tuhan. Segala yang kami perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin.